Potski, podcast seru HMTKI. Halo semuanya, aku Bella. Di sini aku bakal berbincang-bincang ria bersama mahasiswa prestasi HMTKI FITS. Nah, di sini aku lagi ditemenin sama teman-teman mahasiswa berprestasi HMTKI FITS angkatan 2022. Di sini aku ditemenin sama Gladys dan Fahrudin. Gladys adalah mahasiswa berprestasi HMTKI FITS angkatan 2022 yang setelah mendapatkan juara 1 di Jerman bersama tim Spektronik ITS. Dan Fahrudin adalah mahasiswa yang sangat senang dan hobi sekali lomba di luar kota, guys. Dan Fahrudin adalah mahasiswa Teknik Kimia Industri ITS angkatan 2022 yang hobi sekali mengikuti lomba-lomba di luar kota. Makasih ya Mbak Gladys dan Mas Fahrudin sudah mau datang ke Potski, podcast seru HMTKI ini. Nah, gimana nih Mbak Gladys setelah datang ke Jerman dan menangkan juara 1 itu? Oke, sebelumnya aku juga mau ngucapin nih terima kasih kepada tim redaksi Kominfo HMTKI FITS yang udah ngundang aku di sini. Jadi kalau ditanya perasaan, kan aku baru 1 minggu yang lalu tuh datang ke Jerman. Ya tentunya kalau dari suasana beda ya. Di sana dulu dingin dan kebetulan kemarin tuh lagi musim winter. Cuman baru kemarin juga sih turun salju. Dan buat rasanya ya tentu ya bangga karena bisa bawa nama Indonesia, nggak cuma ITS aja. Keren-keren. Kalau Mas Fahrudin ini kok bisa ada waktu untuk diwawancarai di tim redaksi HMTKI ini, di Potski ini tentunya? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat tim redaksi Kominfo HMTKI FITS yang udah ngundang aku di podcast kali ini. Oke, jadi buat waktu ya, kebetulan kan ini nggak di weekend dan ini adalah weekday. Nah, kebetulan lomba-lomba itu sebagian besar itu ada di weekend. Jadi weekend itu apa ya, biasanya aku gunain buat lomba-lomba gitu sih. Gitu. Biasanya paling sering di mana ya itu Mbak, lomba-lombanya? Kota-kota mana yang sering kamu datengin untuk lomba? Kalau paling sering itu ke arah barat ya, di Solo, Jogja dan sekitarnya, karena rumahku dekat sana dan bisa pulang juga gitu. Keren sih guys, ini Mas Pras ini. Senang bisa berkomunikasi dengan Mas Mbak ini karena mereka ini bisa jadi motivasi buat teman-teman Potski di rumah. Boleh cerita sedikit nggak nih teman-teman Mawapres ini kenapa bisa jadi mahasiswa berprestasi ini? Awalnya tuh gimana sih kok bisa jadi Mawapres? Oke, jadi kalau aku itu berawal dari maba, di mana maba itu kan masih semester 1, di mana itu aku sama sekali nggak tahu ya, karena aku di sini ikut lomba itu di bidang keilmiahan. Nah, di mana di maba itu dulunya ada pelatihan, di mana itu ada beberapa bidang, yaitu bidang pengembangan itu salah satunya ada keilmiahan. Nah, di keilmiahan itu aku mulai cari tahu lah di mana itu keilmiahan, di mana itu nulis KTI, esai ataupun lain sebagainya. Nah, di semester 1 itu sebenarnya aku udah mulai ikut lomba, tapi di lomba itu aku bahkan nggak pernah masuk final. Nah, mulai di semester 2 itu aku mulai mengevaluasi apa yang kurang dari diriku. Nah, itu dari evaluasi itu maka aku bisa mengembangkan dari apa ya istilahnya, dari evaluasi sebelumnya biar nanti bisa lebih baik lagi. Nah, terus ini juga dari semester 1 itu sebenarnya udah ada target, dimana di semester 1 itu khususnya aku itu lebih fokus ke nilai IP dulu. Kemudian di semester 2 itu ikut lomba-lomba gitu, dan mulai di semester 3 itu ikut organisasi dan juga lomba, dan juga semester 4, 5 sampai semester 8 itu juga pasti ada target. Nah, dimana target itu nanti harus aku harus aku penuhin biar nanti bisa tercapai buat goalsku nanti di semester akhir gitu. Keren juga ya guys cerita awal mula menjadi Mawapres gitu. Dan untuk Mbak Gladys nih gimana cerita awal mula menjadi Mawapres? Oke, jadi sebenarnya aku juga gak nyangka bisa bertahan sampai tahap ini ya Mbak. Jadi awalnya kalau ditanya cerita sih, waktu itu kan waktu maba ada LKMM tuh. LKMM tuh disuruh nugas kayak target 4 tahun selama di kuliah. Nah, dari situ aku juga mulai targetin targetku apa. Dan dari semester 1 pun aku masih kayak, karena di ITS sendiri ada 4 bidang pengembangan, itu aku ikutin semua itu Mbak. Jadi mulai dari
manajerial, kewirausahaan, keilmiahan, dan minat bakatnya tuh aku ikutin semua karena aku masih pengen tahu aku tuh fokusnya di mana gitu. Tapi ternyata setelah sampai saat ini aku fokus di 2 bidang, yaitu keilmiahan dan manajerial. Karena selain mengikuti perlombaan, aku juga di sini ikut menjadi pemandu gitu. Dan buat ceritanya emang awal-awal tuh karena kebetulan tuh tim Spektronics buka untuk maba, akhirnya aku daftar dari situ. Dan ya disitulah mulai aku bisa ikut-ikut lomba yang besar hingga sampai internasional. Dan buat di Selingi itu paling aku ikut-ikut lomba kayak esai, KPI, dan yang ada dari universitas gitu. Keren juga ya Mbak Gladys. Itu waktunya gimana Mbak? Cara memanage waktu biar bisa balance antara manajerial, antara akademik sama ya ini lomba-lomba itu. Oke, jadi emang nggak semua harus diambil, cuman aku ambil yang fokus-fokusnya aja gitu. Karena kemarin aku juga daftar jadi mahasiswa berprestasi ITS, yang mana itu harus punya masing-masing itu satu bidang pengembangan yang harus aku punya gitu. Jadi aku daftar satu-satunya kayak pemandu satu, terus dari keilmiahannya tuh dari Spektronics dan lain-lainnya. Itu cara baginya sih sebenarnya aku nggak ada hal yang spesifik ya Mbak, cuman menjalankan apa yang penting dan mendesak gitu, sehingga nanti sisa-sisanya bisa aku kerjain gitu. Keren banget ya guys ya, cerita inspiratif dari Mbak Gladys dan Mas Fakhrudin ini. Nah, dari cerita inspiratif kalian tadi, pastinya di balik itu semua ada motivasi yang membangun kalian hingga saat ini. Nah, apa sih motivasi kalian tuh, mungkin apa dari internal sama eksternal tuh ada nggak? Oke, kalau ditanya motivasi nih, tentunya awal-awal tuh aku waktu maba ngeliat tuh banyak orang-orang keren dari ITS gitu. Jadi kayak aku bisa nggak ya jadi dia, kayak dia maksudnya. Nah, itu motivasi eksternalku. Tapi kalau motivasi internal tuh ya aku juga gak mau terus ada di zona nyaman gitu. Makanya aku nyoba segala hal, dan tentunya yang paling utama adalah karena aku cukup jauh dari Bandung dan aku ke Surabaya, aku gak mau lah ngesia-siain waktuku di sini. Keren banget motivasinya. Kalau Mas Fakhrudin? Oke, jadi untuk motivasiku sendiri, ini karena aku notabene itu dari lulusan SMA, ya dimana SMA aku itu nggak begitu bagus ya, bisa dibilang ya biasa aja lah. Nah, sementara di sini aku bisa masuk ITS, di sini aku juga otomatis juga harus bisa mengembangkan diriku seperti orang-orang yang udah keren-keren, orang-orang yang di ITS gitu. Nah, jadi di sini aku pengen bawa nama sekolahku khususnya itu bahwa di sekolah yang biasa aja itu kita sebenarnya juga bisa bersaing sama anak-anak yang sekolah di sekolah top gitu. Nah, dari sini udah terbukti bahwasanya setelah kita masuk ITS itu semua itu punya kesempatan yang sama gitu untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Keren banget. Nah, tapi dari motivasi-motivasi itu kalian pasti ada apa ya, kayak hambatan lah, kayak apa sih hambatan yang kalian dapetin ketika kalian tuh mau berkembang menjadi orang yang lebih baik gitu? Oke, untuk hambatan sendiri karena notabene di sini adalah teknik, dan dimana anak-anak teknik itu laporan praktikum dan praktikumnya juga banyak banget, apalagi kan kita juga ada kelas. Nah, di situ kita tuh harus bisa benar-benar bisa apa namanya memanfaatkan waktu dengan baik dengan time management yang udah kita dulu kan juga ada pelatihan buat LKMM. Nah, itu kan kita juga belajar manajerial di situ biar gimana kita manajemen waktu yang baik agar bisa kita istilahnya agar semua kegiatan ini bisa kita kontrol di dalam diri kita sendiri sehingga nanti kita nggak keteteran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita di sini merasa iri sama orang-orang yang lebih keren dari kita. Nah, di situ sebenarnya itu bisa jadi motivasi utama kita untuk bisa berkembang atau bisa mengupgrade diri seperti orang-orang keren yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian untuk lingkungan pertemanan itu sebenarnya juga berpengaruh banget ya buat di kuliah, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri di lingkungan perkuliahan ini gitu. Oke, sangat keren ya. Untuk Mbak Gladys, apakah ada hambatan dan juga tantangan untuk menjadi mawapres ini? Oke, kalau hambatan sih yang pertama kadang nih ketika aku udah ngejalanin suatu hal tuh pasti ada titik bosen atau capek, dan di situ jadi tantangan yang bisa dibilang cukup berat sih, karena aku harus ngelawan diriku untuk bisa menghalang untuk ngelewatin itu gitu. Terus tantangan lainnya itu kadang aku misalnya
yang lain tuh punya waktu luang lebih banyak untuk main, untuk jalan-jalan. Kadang aku juga, kapan ya aku jalan-jalan, tapi aku juga masih suka jalan-jalan kok dan main gitu. Terus buat tantangan lain sih yang tadi udah Farudin bilang juga ya, karena di teknik kimia industri yang mana vokasi ini juga banyak banget laporan praktikumnya, itu sebenarnya ya tantangan yang harus dilewati ya, karena memang kuliah itu kewajiban yang utama. Banget ya, meskipun mereka punya tantangan dan juga hambatan, mereka tuh nggak menyerah gitu loh. Mereka tuh tetap going on, tetap terus menerus menjadi mahasiswa berprestasi ini guys. Nah, dari motivasi yang udah kalian bagiin ke teman-teman pendengar Potski, pastinya kalian punya tips and trick juga kan di belakang itu semua. Nah, apa sih tips and trick jadi mawapres ini? Oke, jadi sedikit tips and trick dari aku. Yang pertama itu pastinya kalian harus kenal dulu sama diri kalian sendiri. Kalian itu pengen fokus dan mengembangkan diri kalian dalam bidang apa, dan juga kalian harus memiliki timeline untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang lebih gampang lagi, kalian tuh harus cari relasi ke orang-orang gitu. Jadi benefit cari relasi itu bukan cuman omong kosong, tapi itu beneran berpengaruh buat diri kalian. Terus kalau misalnya kalian udah dapetin kedua itu, aku biasanya ngetekunin gitu. Jadi aku fokusin, aku tekunin pelan-pelan, dan akhirnya aku bisa kayak gini. Dan buat tips trik lainnya sih sebenarnya aku juga banyak belajar tuh kayak ke dosen-dosen, nggak cuma dosen dari Dekim aja, tapi aku juga belajar dari dosen teknik kimia. Keren ya guys, tips and trick dari Mbak Gadis. Kalau dari Mas Farudin ada nggak tips and tricknya? Oke, jadi untuk tips and trick dari aku, yang pertama itu aku menakinin bahwasanya kita kan jadi mahasiswa. Jadi di sini kita itu berprestasi itu harus, dan juga jadi mawapres itu bonus. Jadi kita kan udah juara ya. Dimana juara ini itu hasil dari jerih payah kita. Sementara nanti bonusnya itu adalah menjadi mahasiswa berprestasi salah satunya ya. Karena dimana jadi mawapres itu cuma bonus aja dari hasil kerja keras kita nanti. Nah, jadi tips dari aku itu yang pertama, kalau teman-teman itu di kuliah itu pasti ada space time yang itu bisa teman-teman gunain buat mengeksplor diri teman-teman itu ke bidang lain selain di akademik, khususnya di teknik kimia industri ini ya. Misalnya ada tugas kan, itu usahain teman-teman itu kerjain dengan cepat, dan itu nanti misal udah selesai itu nanti waktunya bisa digunain buat teman-teman explore ke hal yang baru, hal yang lain selain di DTKI ini. Nah, kemudian kedua adalah cari circle pertemanan itu yang mendukung minat teman-teman. Misal di keilmiahan di sini usahain teman-teman itu mencari circle atau relasi itu yang juga fokusnya di keilmiahan, karena itu jujur sangat membantu banget ya, karena itu kita bisa brainstorming, dan juga kita bisa sharing-sharing tentang lomba misalnya, itu juga jauh lebih enak dan juga lebih kompetitif lagi gitu. Nah, kemudian perbanyak relasi, dimana relasi ini sebenarnya penting banget ya, entah itu relasi di dalam kampus atau relasi di luar kampus. Nah, faktanya fun fact aja ya, untuk saat ini aku itu banyak banget dapat relasi dari luar kampus karena ikut lomba. Misalnya di sini aku punya relasi dari mahasiswa mawapres UM juga, dan juga mawapres UGM juga ada relasi karena sering ketemu ikut lomba gitu. Nah, kemudian di sini sebenarnya nggak cuma di KTI aja atau SI aja, tetapi di sini aku mulai explore, dimana saat ini aku juga pengen mengembangkan bidangku ini di debat gitu. Jadi melalui bidang yang baru itu aku usahain, aku harus bisa explore di bidang baru yang selain ada yang di bidangku sebelumnya gitu. Jadi kita akan jauh lebih banyak upgrade dari diri kita dari yang sebelumnya gitu. Tips and triknya cukup membantu kalian ya guys. Mbak Gadis, apakah ada tambahan tips and trik? Oh iya, tadi kan banyak nanya nih gimana tips and trik aku bisa keluar negeri lah atau internasional. Sebenarnya yang pertama karena ke luar negeri butuh uang banyak ya Mbak. Jadi aku kan di sini dinaungi suatu organisasi gitu, Spektronics, dimana tentunya dari situ juga aku dibiayain sama Ditmawa ITS. Dari situ kan aku istilahnya punya beban moral untuk aku bisa juara nggak nih. Jadi di situ ya tentunya dari kepercayaan yang udah dikasih, aku maksimalin diri aku buat bisa menang di sana. Terus buat tips-tipsnya lagi, karena internasional sih yang penting jangan lupa untuk mempelajari bahasa asing gitu aja. Oke,
sekali tips and triknya. Semoga teman-teman Potski di rumah bisa memiliki motivasi dan punya start ya gara-gara mendengarkan podcast. Oke, buat pesan buat teman-teman Potski di rumah, ada nggak pesan biar mereka tuh bisa jadi kayak kalian? Oke, ya, pesan dari aku yang pertama adalah kalian tetap semangat dan juga harus mengupgrade diri teman-teman. Kemudian kan di sini di DTKI ya, di sini fun fact aja sebagian besar lomba aku itu biaya akomodasi itu di cover dari departemen. Jadi aku ikut lomba itu bisa sekalian ikut jalan-jalan gitu. Nah kemudian pesan dari aku ini adalah change is not always easy and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself. So get up today and start working on it. I promise you'll get all. Untuk pesan dari Mbak Gladys, apakah ada? Sebenarnya singkat aja, nggak harus jadi kayak kita, jadilah diri kalian sendiri dengan versinya masing-masing, karena perubahan kecil itu akan membawa kalian ke hal yang luar biasa. Wow, pesan yang diberikan sangat singkat namun ngena ya guys ya. Kayaknya cukup di sini aja deh podcast kali ini karena waktunya udah lama banget durasinya, kalian bisa lihat di bawah ini. Dan mungkin Mama Pers kita ini nggak punya waktu ya buat bincang lebih panjang lagi. Kalian bisa tonton Potski di episode berikutnya. Nah, tapi sebelum itu aku akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Gladys dan Mas Fahrudin karena udah nyempetin waktunya buat bincang-bincang dengan kita. Terima kasih ya Mbak Gladys sama Mas Fahrudin.